Di dataran barat Pulau Jawa, jauh sebelum Islam menginjakkan kaki di tanah Nusantara, berdiri sebuah kerajaan besar yang dikenal sebagai Tarumanagara. Kerajaan ini merupakan salah satu pusat kekuatan tertua di Nusantara, yang berdiri megah di antara hutan lebat dan sungai-sungai besar yang mengalir dari pegunungan ke pesisir. Pada abad ke-7, ketika di belahan dunia lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan risalah Islam kepada bangsa Arab, Tarumanagara diperintah oleh seorang raja yang gagah berani bernama Purnawarman. Ia dikenal sebagai seorang penguasa yang bijaksana, kuat, dan membawa kemajuan besar bagi kerajaannya. Namanya diabadikan dalam beberapa prasasti, seperti Prasasti Tugu, yang mencatat bahwa ia membangun saluran air besar untuk mengairi sawah rakyat dan mencegah banjir. Purnawarman adalah raja yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Hindu dan berupaya memperkuat ajaran leluhurnya. Ia membangun berbagai candi dan tempat peribadatan, serta mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di India yang juga berlandaskan agama Hindu. Namun, meskipun ia setia pada keyakinannya, Tarumanagara bukanlah kerajaan yang tertutup. Pelabuhan-pelabuhan di pesisirnya menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negeri, termasuk Tiongkok, India, Persia, dan Arab. Pada masa itu, para pedagang Arab sudah mulai menjelajahi jalur perdagangan maritim yang menghubungkan dunia Islam dengan Nusantara. Mereka membawa berbagai barang dagangan seperti kain, wewangian, dan perhiasan, serta menyebarkan kabar tentang agama baru yang berkembang di tanah Arab. Tidak ada catatan pasti apakah Purnawarman pernah mendengar tentang Islam, tetapi dengan tingginya aktivitas perdagangan di wilayahnya, kemungkinan besar para saudagar dan pelautnya sudah mulai mendengar nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang ia bawa. Purnawarman memimpin Tarumanagara dengan tangan besi tetapi penuh kebijaksanaan. Ia memastikan bahwa kerajaannya tetap kuat dan makmur, dengan infrastruktur yang maju dan hubungan dagang yang luas. Namun, takdir selalu bergerak, dan seiring berjalannya waktu, Tarumanagara perlahan mulai mengalami kemunduran. Setelah beberapa generasi, kejayaannya mulai meredup, hingga akhirnya pengaruhnya melemah, dan memberi ruang bagi kekuatan baru yang akan mendominasi Nusantara, Sriwijaya. Beberapa abad setelah Purnawarman meninggal, ketika kejayaan Tarumanagara sudah mulai pudar, muncul sebuah kerajaan baru di Sumatera, yang kelak akan dikenal sebagai pusat kekuatan maritim terbesar di Nusantara, yakni Sriwijaya. Pada abad ke-8, sekitar 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sri Indrawarman memimpin kerajaan ini menuju puncak kejayaannya. Tidak seperti Tarumanagara yang berlandaskan Hindu, Sriwijaya lebih condong pada ajaran Buddha. Namun, satu hal yang membedakan Sriwijaya dari kerajaan-kerajaan sebelumnya adalah keterbukaannya terhadap dunia luar, termasuk dunia Islam. Pada masa pemerintahan Sri Indrawarman, hubungan antara Nusantara dan dunia Islam semakin erat. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Persia sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, membawa berbagai komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Namun, yang paling penting, mereka juga membawa ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Sri Indrawarman adalah seorang raja yang memiliki visi luas. Ia tidak hanya fokus pada perdagangan dan ekspansi wilayah, tetapi juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan, termasuk dunia Islam yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Salah satu bukti penting dari hubungan ini adalah surat yang dikirim oleh Sri Indrawarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan ketertarikannya terhadap Islam dan meminta agar dikirimkan seorang ulama yang dapat mengajarkan ajaran Islam kepada rakyatnya. Permintaan ini disambut baik oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia segera mengirimkan seorang ulama bersama dengan kitab-kitab yang menjelaskan ajaran Islam. Meski tidak ada bukti pasti apakah Sri Indrawarman akhirnya memeluk Islam, surat ini menjadi bukti nyata bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara jauh sebelum era kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak.
Keterbukaan Sri Indrawarman terhadap Islam juga membawa dampak besar bagi perkembangan intelektual di Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha, tetapi dengan masuknya pengaruh Islam, terjadi pertukaran ilmu yang semakin luas. Para pelajar dari berbagai negeri datang ke Sriwijaya untuk belajar, dan interaksi dengan dunia Islam pun semakin berkembang. Purnawarman dan Sri Indrawarman adalah dua penguasa besar yang hidup dalam rentang waktu yang berbeda, tetapi keduanya memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Purnawarman adalah simbol kejayaan Hindu di tanah Jawa, seorang raja yang mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu, Sri Indrawarman adalah cerminan dari zaman baru, ketika Nusantara mulai membuka diri terhadap pengaruh Islam yang datang dari negeri-negeri jauh. Kedua raja ini, meskipun berbeda dalam keyakinan dan zaman, memiliki satu kesamaan. Mereka membawa kerajaan mereka ke puncak kejayaan melalui kebijakan yang cerdas dan terbuka terhadap dunia luar. Tarumanagara berkembang sebagai pusat peradaban Hindu di Jawa, sementara Sriwijaya menjadi titik awal dari interaksi Nusantara dengan Islam yang kelak akan mengubah wajah kepulauan ini selamanya. Setelah masa Sri Indrawarman, Islam semakin berkembang di Nusantara. Pedagang dan ulama dari Timur Tengah terus berdatangan, menyebarkan ajaran Islam di pesisir-pesisir pantai. Beberapa abad kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Demak, yang akhirnya menggantikan dominasi Hindu-Buddha di Nusantara. Warisan Purnawarman tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah awal Nusantara, sementara jejak Sri Indrawarman dalam memperkenalkan Islam menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan panjang Islam di tanah ini. Apa yang dimulai sebagai hubungan dagang sederhana perlahan berkembang menjadi jaringan intelektual dan keagamaan yang akan membentuk identitas Nusantara di masa mendatang. Kisah ini adalah bukti bahwa Nusantara tidak pernah berdiri sendiri. Sejak dahulu wilayah ini telah menjadi bagian dari peradaban dunia, berinteraksi dengan berbagai kebudayaan dan keyakinan, hingga akhirnya menemukan jalannya sendiri dalam sejarah panjang yang terus berkembang.